Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelipatan, baik itu kelipatan satu bilangan ataupun kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, hari ini akan kita lanjutkan tentang faktor bilangan. Nah, faktor itu apa sih? Jadi, faktor itu adalah suatu bilangan yang membagi habis bilangan lain. Nah, jadi faktor ini membagi habis bilangan. Nah, misalnya di sini di halaman 49, anak-anak buka di halaman 49, ada contoh. Katanya, apa hubungan perkalian dan pembagian dari angka ataupun dari bilangan 8. Nah, di sini kita lihat 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, ternyata bilangan 8 ini habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 4, dan 8. Nah, jadi bilangan 1, 2, 4, dan 8 adalah faktor dari angka 8. Jadi kan tadi Umi bilang faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain. Berarti angka 1, 2, 4, dan 8 ini adalah faktor dari 8 karena 1, 2, 4, 8 itu habis membagi bilangan 8. Nah, atau dengan cara lain dapat juga dituliskan seperti ini. 8 sama dengan 1 dikali 8, 8 sama dengan 2 dikali 4, 8 sama dengan 4 dikali 2, atau 8 sama dengan 8 dikali 1. Nah, sama saja, jadi faktor dari bilangan 8 ini tetap 1, 2, 4, dan 8. Jadi antara pembagian dan perkalian itu memiliki hubungan ya. Sama seperti contoh di bawahnya, katanya Ratu memiliki 6 kue bolu. Kue-kue tersebut akan disajikan dalam piring. Setiap piring harus terisi kue sama banyak. Berapa piring yang dibutuhkan untuk menyajikan kue? Nah, jadi di sini kuenya itu harus dibagi sama banyak, nggak boleh ada sisa. Jadi kita coba dibagi satu-satu ya. Jadi ada 6 kue, dibagi 1, 6, terus ini dibagi. Nah, yang habis itu ada jika kuenya dibagi 1, terus dibagi 2, dibagi 3, sama dibagi 6. Sedangkan jika dibagi 4 dan 5, itu kuenya akan bersisa. Makanya di faktor ini dia nggak boleh sisa, tapi harus habis dibagi sama. Jadi faktor dari bilangan ini adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi 4 dan 5 itu bukan faktor dari bilangan 6. Tapi faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke anak-anak, kita sambil melanjutkan ya. Jadi faktornya tadi benar kan, 1, 2, 3, dan 6. Jadi 5 sama 6 itu bukan faktor dari 6 karena dia tidak habis dibagi 6. Oke,
sama dengan 10. Terus 10 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu ya. Atau bisa juga 5 dikali 2 sama dengan 10, atau 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah, jadi faktor dari angka 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Oh ya, ini. Jadi faktor dari angka 10 adalah 1, 2, 5, 10. Sama ya, 1, 2, 5, 10. Seperti itu caranya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Oh, kalau di sini katanya dipasangkan juga nih. Jadi dipasangkan pasangan faktor dari 10 adalah 1 dengan 10. Nih, 1 dengan 10 dan 2 dengan 5. Bisa juga seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di contoh soal 2.5. Katanya di sini carilah faktor dari 32. Nah, ini kalau di contoh soal 2.5 ini nggak pakai tabel, dia nyarinya langsung pakai perkalian. Jadi dia pakai perkalian langsung. 1 kali 2 sama dengan 32, 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi kalau pakai perkalian, hasil kalinya ini harus sama dengan bilangan yang dicari faktornya, nggak boleh lebih ataupun nggak boleh kurang. Jadi harus sama, kayak ini harus 32 tetap yang dipakainya. 1 kali 32 sama dengan 32, 2 kali 16 sama dengan 32. Nah, langsung 4 kali 8 sama dengan 32. Kenapa langsung 4? Karena dia nggak bisa 3 kali berapa yang hasilnya 32, nggak ada. Jadi dia langsung 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi faktor dari angka 32 adalah 1, ini ya, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, jadi faktor dari angka 32 adalah 1, 2, 4, 8, 6, 32. Kenapa nggak kita masukkan 3 kali 16? Karena 3 kali 16 itu hasilnya bukan 32, jadi kita nggak masukkan angka 3. Jadi faktornya itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke, mari kita lanjutkan lagi di contoh 2.6. Nah, di contoh 2.6 ini dia pakai pembagian. Carilah faktor dari angka 36. 36. Nah, dia dibagi caranya. Jadi ini 36 dibagi 1 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 36 dibagi 3 sama dengan 12. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 36 dibagi 5 sama dengan 7. 36 dibagi 5 sama dengan 7, tapi ada sisa 1. Terus 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, jadi kita ingat lagi bahwa pemfaktoran adalah bilangan yang habis dibagi bilangan lain. Berarti karena 36 dibagi 5 ini memiliki sisa 1, maka angka 5 ini bukan faktor dari 36. Nah, ini juga sama ya, jadi bisa di pembagian atau perkalian. Perkaliannya juga sama, kata Umi tadi, hasil baginya nggak boleh lebih dari angka yang dicari faktornya. Nggak boleh lebih dari angka 36. Tidak boleh lebih dari angka 36. Nah, ini kalau kita bagikan, dia kurang dari 36 ya. Nggak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari angka 36. Berhubung yang jika dibagi 5 dia akan kurang 1 atau sisa 1,
maka dia bukan faktor dari angka 36. Nah, jadi faktor dari angka 36 itu adalah angka 1 ini ya, 2, 3, terus 4, 6 bukan, 5 bukan ya, 6 ini juga faktor, 7, 9, lalu 12, 18, dan 36. Jadi ini faktor bilangan dari angka 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Dari mana ini? Didapat dari pembagian dan hasil bagi bilangan tadi. Oke, ini ya, 1, 2, 3, 4, 6 juga, 9, terus 12, 18, dan 36. Jadi seperti itu. Kalau misalnya belum ngerti, silakan ulangi lagi ya videonya ya, sampai anak-anak ngerti ya. Oke, baiklah, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Nah, Umi sangat berharap anak-anak perhatikan penjelasan Umi ini sambil juga melihat buku paket atau buku matematika kalian ya, karena biar kalian lebih mudah memahami. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, setelah PTS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.